Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah, para tuan, sahabat, kolega, dan juga kepada guru-guru, mohon izin kami akan melanjutkan ngaji kitab Maqasidur Ayah. Terlebih dulu mari kita bersyukur atas semua nikmatnya. Biqali alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, umatnya, dan para pengikutnya. Moga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Hari ini para jamaah kita akan melanjutkan kiat ke-88 dari 91 tentang bagaimana kita mempersiapkan hati dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Bab 88 adalah fa'idatun fi tahwifin nafsi min khatratil maksiyah. Bagaimana kita mengerem, membuat rambu-rambu terhadap diri kita yang saat itu terbersit ingin maksiat. Fi tahwifin nafsi min khatratil maksiyah. Ada bersitan, ada kerentak maksiat, bagaimana kita akan mengeremnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawwa bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khatratun bi masyah fal yukhawwifin nafsa minal qasdi ilai wal azmi 'alaiha. Idza khatratul masyah, jika muncul bersitan di dalam diri kita itu ingin bermaksiat, fal yukhawwifin nafsi minal qasdi, maka seseorang harus menakut-nakuti. Kamu jangan nafsu kita akan mempengaruhi kita. Kamu jangan, hati kamu di mana? Kan perang antara nafsu dengan hati. Hatinya bicara, kamu nafsu jangan ngajak maksiat. Nah, itu dijak perang. Jangan maksiat, jangan nafsunya itu dibiarkan. Ya, dengan demikian minal qasdi ilai wa azmi 'alaiha, agar kita itu bisa mengerem dan kita tidak lagi maksiat. Tapi saat nafsu mengajak maksiat, hati kita tidak bicara, akal akan mengikuti nafsu. Nah, ini. Fa in qasadtaha fal yufiyan nafsan min al-iqdami 'alaiha, jika nafsu berniat melakukan maksiat, maka ia harus menakuti nafsu agar tidak melakukannya. Minal iqdami 'alaiha. Sudah rem. Say no, say to volunteer nafsu. Katakan tidak mengikuti nafsu. Nah, itu. Saya lanjutkan para salikin. Fa in ghalabatu wa aqdamat 'alaiha. Jika nafsu kalah dan melakukan maksiat, diri kita kalah kemudian melakukan maksiat, fal yufiha min al-israri 'alaiha, fal ya'murha bit taubati minha. Kalau sudah tetap akhirnya nafsu yang menang, kita tetap maksiat, bagian katakan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan kita nge-share yang setengah badan itu, yang bikini itu, tangan
Kadang-kadang tangan kita kan tidak sempat melihat, tidak sempat berhenti, mata kita sempat melihat. Ya, ada teman yang sukanya itu nge-share yang seronok-seronok itu, ya. Maka dengan demikian fal ya'muru bitaubah minha, maka kita harus segera menyuruhnya untuk bertaubat. Ya, minimal istighfar dulu. Ya Allah, mata saya kok melihat situ. Jangan pertama astagfirullah, kedua subhanallah, ketiga alhamdulillah. Jangan. Ini banyak yang banyak orang itu begitu lihat sesuatu yang naudzubillah itu langsung di zoom. Wah, itu. Itu sudah maksiat. Ya. Kira-kira yang senyum-senyum itu pernah melakukan enggak ya? Ya, di zoom gitu ya. Nah, para salikin kita lanjutkan, jangan ya itu ya, jangan. Jadi langsung istighfar saja. Fa in hadatsahu syaiton bi anna taubatul la tuqbalu wa annahu taubatul la tughfar. Nah, ini digoda lagi. Jika setan berbisik kepadanya, enggak taubatmu enggak akan diterima, istighfarmu enggak akan diterima. Nah, ini setan itu pinter. Ya, enggak lah, ngapain gitu aja, mata aja. Untuk wudu sudah selesai. Kadang-kadang digoda seperti itu, ya. Tobat dan istighfar kita tidak diampuni. Fal yurjiha sa'ata rahmatillah, maka seorang harus berharap pada luasnya rahmat Allah. Ya, setan yang goda, Allah maha luas, wasi'ar rahmat. Allah luas rahmatnya dan insya Allah saya diampuni. Wal yudzakkariha wa yudzakkaraha annahu yaghfirul jami'a wa la yubali, dan mengingatkan nafsu bahwa Allah mengampuni semua dosa kita. Jangan dibiarkan, jangan meyakini enggak diampuni, ini dosa kecil lama-lama besar, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, ya. Ini tingkatan kan tadi kan, mulai goda, mulai dibisikin, mulai undangan istighfar, udah amal kamu masih banyak, kan gitu kan, nah, dibersihin itu. Maka fa in asyarrat ala dzambi kunutan min rahmatillah, jika nafsu terus-menerus melakukan dosa seraya akhirnya berputus asa dari rahmat Allah, ya piye-piye itu penggawean itu garong, kan gitu. Kan banyak. Bagaimanapun juga saya itu pencoleng. Saya itu adalah orang yang mengambil haknya orang. Saya ini bagaimana pekerjaan saya itu nyopet. Itu kan orang yang berputus asa dari Allah. Bagaimanapun saya itu menjual diri. Ya. Naudzubillah ya. Kan banyak seperti itu. Harus kadang rusak saya itu udah sekalian morsal pisang. Kan gitu banyak. Aku itu kadang bajingan, ya udah bajingan sekalian. Nah, kalau seperti itu, ya, fal yudkarha anna la yaqnutu min rahmatillah illa dzalimun. Maka dengan seorang harus mengingat bahwa mengingatkan nafsu bahwa orang yang zalim saja, orang yang zalim saja itu yang akan putus asa pada Allah. Sak gunung, sak lautan, asal istighfar, asal kita mohon ampunan pada Allah, asal taubat, gugurlah dosa-dosa itu. Jangan nyemplung. Saya ini apapun ya pencoleng, guys. Saya itu bosnya maling, ya, itu kan banyak yang seperti itu. Gengnya para pemilik geng itu, ya inilah saya, pokoknya rajanya pencoleng, ya, gitu. Nah, itu bangga lagi dengan posisinya dia. Jadi orang yang zalim saja yang tidak mohon rahmat Allah. Wa yu'arrifha annal qanutu min rahmatillah sababun fil ma'asi wal mukhalafah. Maka dengan demikian ia harus memberitahu bahwa nafsu, bahwa putus asa dari rahmat Allah itu penyebab, ya, annal qanutu min rahmatillah sababun, orang yang putus dari Allah itu menjadi sebab fil ma'asi,
maksiatnya lebih kuat lagi, lebih berani lagi, ngambil dulu 1.000, 2.000, lama-lama bisa jutaan, lama-lama miliaran. Kalau sudah miliaran, korupsi triliunan. Ya karena itu udah nggak mau ngerem, sudah patek ngambil hak orang lain, itu akhirnya dilanjutkan seperti itu sehingga dirinya itu menjadi orang yang tercebur di dalam sebuah kubangan maksiat dan dzunub. Ya, dengan demikian ini semua adalah al-mukhalafatun, ini adalah pembangkangan dan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita salah langsung ingat saja, jangan diterus-teruskan. Wa kadzalika mata mar'ah kathrata ghirratiha billahi ta'ala falyastahid fi tahwifiha min ghadabillahi ta'ala wa 'iqabi wa alimun adabi. Wa kadzalika, dan demikian juga mata siapa orang mar'a melihat ya kasrata ghirratiha billah, bahwa nafsunya itu terperdaya ya billahi ta'ala, terperdaya. Apa terperdaya? Ada falyatid fi tahwifiha min ghadabillah. Ya, maka ia harus sungguh-sungguh menakut dirinya itu terhadap murka Allah. Harus ingat murka Allah, adzabun alim, itu harus ingat. Ya. Dan kita akan dapat wa iqabihi, akibat-akibatnya. Imam Ghazali mengatakan kita mau apa di dunia, mau jadi pencoleng ya nanti di akhirat akan dapat ambilannya. Kita menjadi orang baik, alhamdulillah akan dapat surga Allah. Akan apa di dunia akan mendapatkan apa perilaku yang tidak benar ya di akhirat. Silahkan pilih, kata Imam Ghazali. Tapi ingat apinya neraka itu meleleh dari jauh. Ribuan kilo saja sudah melelehkan, dan kamu tidak akan mati, hidup lagi, meleleh lagi, hidup lagi, kuat kamu. Nah, kira-kira kan gitu kan? Nah, ini wa alimun adabi, dan azab Allah itu sangat pedih. Fayakunu bidzalika wadi'an lil khaufi mawadi'il lirroja'i fi madhannihi. Jika demikian seorang harus meletakkan rasa takut, khauf ya di tempatnya, wali rojak, dan rojaknya itu di kediamannya di tempatnya juga. Jangan karena khauf ya saja, tapi juga rojak. Jangan rojak saja berharap surga tapi nggak mau ngamalkan ibadah di dunia. Jangan khauf saja tetapi tidak mau amal, nanti ngerem terus. Jadi dua-duanya itu harus dilakukan. Jadi itu ya, cara itu tadi tahapan-tahapan seseorang di dalam mengerem kalau ada khotratul maksiyah. Kita lanjutkan para salikin tentang kiat ke-89. Faslun fi'il ghirrati bin anwa'idinihi. Orang yang terperdaya di dalam urusan agama. Kemarin kan ada urusan terperdaya kekayaan, terperdaya jabatan, ahli zuhud, macam-macam ya. Karena keluarganya, sanatnya, nasabnya terperdaya. Nah sekarang dalam hal urusan agama apa? Waya'an wa'in, ada beberapa macam orang terperdaya. Terperdaya karena urusan agama. Ahaduha kasratud riwayati wat tabakhuru fi ilmil hadisi ya'tarru bihi. Orang sering terperdaya, ya banyak orang yang mampu adalah riwayati, meriwayatkan, wa tazkuri fi ilmil hadis, dan juga ada orang yang bisa mendalami ilmu hadis, ya'tarru bihi, maka dengan demikian seseorang itu ada akibatnya. Apa mangqama bihi muqta'idan anna yunjihu nasyan i'timada ala rabbih. Orang yang melakukan ahli hadis ini bukan berarti ahli hadis itu salah. Ya,
ilmu hadis, banyak kiai yang spesialisnya adalah ahli hadis, hafal berapa ribu, berapa puluh ribu hadis. Ya, ini juga bisa terpeleset, terperdaya, karena dia mengatakan bahwa ilmu saya ini bisa menyelamatkan dari neraka. Ya, serta lupa untuk bersandar pada Allah. Iktimat ala Rabbi. Wah, ilmu saya banyak kok, ilmu hadis saya banyak kok. Walaupun saya maksiat, walaupun saya suka menyakiti orang, Allah nggak akan kok hukum saya. Katakan gitu kan? Nah, dengan demikian ini orang seringkali terperdaya seperti itu. Wa muqassiran fi ta'atih muqtadi' ibadillah azza wa jalla amilan bi ta'ala. Maka dengan demikian maka dia akan bisa lalai menjalankan perintah Allah li ibadillah ta'ala, dan dia alimilan bimasdillah, dan saya orang itu bisa tetap maksiat. La yara anna hadum yukafih, maka menganggap tidak ada orang yang menyamai saya itu terpinter di kabupaten ini, saya terpinter di lingkungan saya terpinter di naudzubillah di organisasi saya, ahli hadis itu ya saya ini. Nah, itu bisa terpeleset ya. Maka dengan demikian orang seperti ini rubba martakaba ba'dhum al-kaba'ir mu'ta'idan annahum sallallahu la yu'akhadhu bidzalik. Barangkali mereka melakukan dosa besar itu meyakini bahwa dirinya tidak akan diseksa. Jadi orang yang pintar adalah orang yang minter. Orang ahli hukum adalah orang yang bisa mengalihkan hukum. Orang yang ahli hukum bisa membeli hukum. Orang yang ngerti hadis bisa mencari hadis lain yang seakan-akan tidak dilarang. Ahli hadisnya kan banyak, ambil aja hadis yang paling lemah, sehingga dia itu boleh kok maksiat. Kira-kira kan gitu. Coba koruptor itu orang pintar nggak? Pintar, karena dia ahli cari celah-celahnya. Ini jadi orang yang ahli seringkali dialah yang melawan dan tidak menjalankan keahliannya itu. Nah, caranya apa? Wa tunfal ghirratu bidzalik bi ayya'lam anna ilmu hujjatillah azza wa jalla. Segera ingat secara sadar bahwa ilmu-ilmu yang dimiliki itu, hujjah-hujjah yang dimiliki itu, yaitu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kamu yang punya, tapi Allah. Nah, dengan demikian para salikin, orang seperti itu wa annahu idza lam ya'mal bil ilmi kana wabalan alaihi. Maka dengan demikian maka ia tidak mengamalkan ilmunya, ilmu akan menjadi akibat buruk dengan baginya. Jadi ilmunya ini adalah tidak bermanfaat, bukan ilmu nafi. Ilmu nafi adalah ilmu yang bisa adalah khasyatullah. Orang yang lebih takut pada Allah itu karena ilmu manfaat. Kalau punya ilmu tidak lebih takut, punya ilmu lebih berani ngambil hak orang lain, punya ilmu lebih berani melanggar Allah, maksiat, itu adalah bukan ilmu nafi. Inna ulama yudkhalun nar ulama alladzi la ya'maluna bi'ilmihim fayaquluna ayyarubuna badi bina qabla abdahal awtali fayuqal lahum laisa man alima kaman lam ya'lam. Ini cara salikin yang saya hormati. Hadisnya seperti ini. Sesungguhnya orang yang pertama masuk neraka itu adalah ulama. Maaf ya, sekali lagi jangan sombong karena keulamaannya, jangan sombong karena kealimannya, jangan sombong karena ahli hadisnya, ahli tafsirnya, ahli hukum-hukum syariatnya. Siapa yang terpinter di golongan saya? Ahli hadis, ahli tafsir,
ahli syariat, ahli hukum yang paling pintar di sini siapa? Saya. Naudzubillah. Jangan seperti itu ya. Karena ini menurut hadis orang seperti ini kalau ilmunya tidak diamalkan adalah orang yang paling didulukan masuk neraka adalah orang yang ulama dan tidak mengamalkan. Mereka berkata kami didahulukan sebelum para penyembah berhala. Masya Allah. Ya, orang yang musyrik saja, orang yang penyembah berhala itu masih belakangan daripada orang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu. Ya, maka dengan demikian fa yuqalu lahu laisa man alima kamal la ya'lam. Ya, orang tahu tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Jadi kita nggak boleh para salikin, ya, diri kita semuanya jangan merasa pinter kalau ilmunya tidak dijalankan. Itu berakibat kita akan didulukan masuk neraka, bukan masuk surga loh, masuk neraka bagi orang ulama-ulama yang tidak pas pada posisinya. Wa yanbaghi ayyutawdi ala hadhil mukhafati illa an tazula ghirratuhu wa ya'tamid ala rahmati rabbih. Sebaiknya seorang terus memperhatikan hal itu sampai ia tak lagi terperdaya dan dia hanya ya'tamida ala rahmati rabbih. Orang harus hanya semata-mata bersandar pada rahmat Allah, ya, jangan sampai merasa pinter. Maka dengan demikian nadhiran ila qaili sallallahu alaihi wasallam, seraya merenungi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunji ahadakum amalhu, amalan kalian tidak akan menyelamatkan, ilmu Anda tidak akan menyelamatkan kalau Anda kita semua tidak khasyatullah. Ilmu kita tidak akan menyelamatkan kita kalau kita tidak amalkan. Maka dengan demikian bukan karena amal kita lah yang menjadikan insya Allah kita masuk surga. Fa'idha kana amal ladhi huwal maksud la yunji famadhannu bil wasilah alladhi hiyal ilmu. Jika amalan yang jelas ditunjuk saja tidak dapat menyelamatkan, maka apalagi cuma perantara untuk amalan tersebut, yaitu ilmu. Punya ilmu nggak jawab, nggak jamin, ya, kalau tidak diamalkan. Kan yang kedua, itu yang pertama ya, orang terperdaya karena ilmu hadis. Banyak ilmu hadis-hadis, cerita-cerita, dicari cerita yang dirinya boleh untuk maksiat, rarakan gitu. Yang kedua, an-naw'u tsani fi iftirazi bil fiqh wa tabakhuri fi ma'rifatil halal wal haram wa sa'il ahkami wa ta'uhul lil qada'i wal futyah. Yang kedua ini ilmu fikih. Waduh, profesor, doktor, ahli fikih, ya, perbandingan agama, fikih sosial, fikih politik, fikih siasah, fikih, macam-macam fikih, dia pinter ya. Maka dengan demikian orang seperti itu biasanya ngerti tentang halal, haram dan hukum istimbatnya, bagaimana mengambil hukumnya, bagaimana perbandingan madhabnya. Maka dengan demikian dia bisa ya lil qadha'i wal futyah. Kemudian dia menjadi ahli hukum, qadha, qadi, dan juga bisa berfatwa. Ya, berfatwa, wah ini halal, ini haram, wah ini labelnya halal, tapi sebetulnya dalamnya haram. Awas, teman-teman yang di MUI, maaf, ya mohon izin, jangan gampang mudah membuat label halal terhadap sebuah makanan. Karena dulu halal itu ada harganya ya, jangan karena harga kemudian dilabel halal, dilab yang benar. Ya, ini menjadi bagian dari apa? Sebuah kewajiban ya agar kita tidak terperdaya dengan ilmu fikih kita. Fa ghirratu hadza asatu min ghirratin man tafarrada bil riwayati li anna hadza ya'tadi an-nabi qiyamuddin li ma'rifati wasyar'i wa ya'ta'aduhan wa tabi.
Maka dengan demikian fikih itu diyakini hanya fondasi agama untuk mengatur syariat. Ya. Setelah tahu syariat apa? Ya, syariat tarekat. Setelah tarekat apa? Hakikat ma'rifat. Jadi jangan berhenti di syariat saja. Biasanya orang seperti ini yang tahu fikih, dia membutakan hingga banyak dosa dan aibnya yang tersembunyi dari dirinya. Karena pintar dalil, ya, yakin. Dan andai yang mengerti dosanya dan aibnya, ia bersandar ilmunya. Seraya mengatakan apa? Wa qala mislilah yu'akhidhu bidzalik. Orang sepertiku tidak akan diseksa. Ini ada hadis kok di mana di madhab ini boleh kok. Tapi dia Syafi'i. Tapi dalam hal ini ikut madhab yang lain, ya. Asal tidak madhabnya bukan Imam Syafi'i, nanti Imam Samudra nanti, ya. Nah, saya lanjutkan. Wa yang fil ilm dzirratu bidzalik bi ayya'lama annal ma'rifah bi jalalillahi ta'ala wa kamal wasa'ati rahmatih wa siddati nikmatihi wa ma'rifati ahkamil qulub. Ya. Jika seorang ingin menangkal keterpedayaannya atas ilmu fikihnya, maka ia harus tahu bahwa ini adalah ilmu Allah. Ini adalah apa? Ini adalah kesempurnaan Allah. Ini apa? Ini rahmat Allah, ya. Dan dengan demikian, kalau dia sudah sadar betul bahwa ilmu fikih itu semata-mata dari Allah, maka dengan demikian waqta mata'ala wa qala ta'ala, maka dia harus bersandar pada Allah, bukan karena kepintarannya. Maka di sini disebutkan inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang paling takut, paling takwa, paling hati-hati, ya, di dalam mengambil hukum, istinbat dan sebagainya, itu hanya orang yang ulama. Ibnu Abbas menafsirkan, wala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innama yakhshani min ibadi mal amila izzati wa malakuti wa sultani. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengartikan, yang takut kepadaku hanyalah orang yang mengetahui kemuliaanku, kekuasaanku dan kekuatanku. Jadi yang kuat Allah, yang kuasa Allah, yang maha mulia Allah. Bukan yang merasa paling ingin dimuliakan adalah orang yang paling ahli hukum, ya, duduknya di depan, ya, bukan itu. Bukan itu. Tetapi orang yang takut pada Allah, karena semua ilmunya itu adalah milik Allah, yang maha mulia adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, dan yang maha kuat Allah. Kita itu adalah tidak ada yang diadakan oleh Allah yang maha ada, serba ada, selalu ada, kapan saja ada, dimanapun saja ada, sampai kapanpun ada. Kalau kita itu bukan siapa-siapa. Ya, dan dengan demikian wa kadzalika yukthiru dzikral ma'adi wa ma'adallahu ta'ala fihi minal hisab wal munaqashati 'alal a'mali wat thawabi wal iqab. Demikian juga untuk menangkal keterpaduan dalam ilmu dirinya itu adalah ahli fikih tadi, maka dia harus mengingat akhirat. Ya, dzikral ma'adi wa Allah ta'ala fihi. Apa yang ada di dalam akhirat itu? Hisab. Kita akan dihisab, ya, wal munaqashah, dan kita akan ditanya perbuatan-perbuatan kita, ya, alal akmali wat thawab, dan juga terhadap pahala-pahalanya, ya, wal iqabi, serta nanti juga ada siksa. Pilih mana? Pahala atau siksa? Kira-kira itu ya Bapak sekalian. Nanti ada sekitar 12 orang terperdaya karena agama. Ini masih kita bahas 2 saja. Yang pertama adalah ahli apa? Ini adalah orang-orang terperdaya. Karena biasanya kalau orang hanya syariat, dia nggak mau pada substansi hati. Dia pakai akal. Itulah orang terjeluntur itu, banyak terjeluntrung itu di situ. Mengapa dia nggak mau tarekat? Tidak mau ma'rifat, tidak mau hakikat, tidak mau zikir, tidak mau taklim,
karena dia merasa paling pintar karena dirinya ahli fikih. Itu awal dari orang terpeleset itu tidak menjadikan hatinya ya ta'alluq ilallah, tapi ta'alluq ilal akal. Dia bersandar pada akal sehingga tidak perlu ada namanya ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tarekoh, itu nggak perlu. Biasanya orang terpeleset karena ini, karena dia mengandalkan akalnya, tidak mendatarkan akalnya, tidak mendatarkan nafsunya, tetapi mengangkat nafsunya, mengangkat akalnya, sehingga dia merasa paling pintar dan tidak perlu ilmu-ilmu tasawuf, ilmu syir, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.